Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pembelajaran Jarak Jauh SMP Negeri 1 Gegesik. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang lingkaran, yaitu unsur-unsur lingkaran, keliling dan luas lingkaran. Silakan kalian simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran matematika kelas 8 tentang lingkaran. Pengertian lingkaran. Lingkaran adalah himpunan titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Titik tertentu disebut titik pusat dan jarak yang sama disebut jari-jari lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Ada beberapa unsur-unsur lingkaran. Yang pertama yaitu titik pusat lingkaran. Ditunjukkan pada titik O. Ini O itu adalah titik pusat lingkaran, yaitu titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Ya, di pusatnya, di pusat lingkaran. Yang kedua, jari-jari lingkaran atau dinotasikan dengan R. Jari-jari lingkaran ini ditunjukkan pada garis OB, yaitu garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran atau busur lingkaran. Yang ketiga, diameter lingkaran atau garis tengah, yaitu garis lurus yang menghubungkan titik pada garis lengkung lingkaran yang melalui titik pusat. Jadi garisnya harus melalui titik pusat lingkaran, harus melalui titik O. Yang keempat, tali busur. Tali busur ini seperti yang ditunjukkan pada garis AB. Tali busur yaitu garis yang menghubungkan titik pada lengkungan lingkaran, garis AB. Yang kelima, busur lingkaran. Busur lingkaran ini garis ditunjukkan pada garis lengkung AC, yaitu garis lengkung pada lingkaran. Garis lengkung pada lingkaran ini, garis AC atau garis CB, garis BA, ini disebutnya busur lingkaran. Jadi bedanya antara tali busur dengan busur. Kalau tali busur itu adanya di dalam lingkaran dan garisnya lurus. Kalau busur garisnya lengkung, yaitu bedanya. Yang keenam, juring lingkaran. Juring itu merupakan sebuah daerah. Ini daerah yang diarsir ini, yang dibatasi oleh titik OAC, disebutnya juring, yaitu luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Yang ketujuh, tembereng. Tembereng yaitu luas daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Ini daerah ini nih yang diarsir. Yang terakhir, yang kedelapan, apotema. Apotema itu garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada tali busur. Ini garisnya garis OD. Ini garis OD itu tegak lurus dengan tali busur AB. Ya, itu beberapa unsur-unsur lingkaran. Kita lanjutkan ke keliling lingkaran. Nah, untuk mencari rumus keliling lingkaran kita gunakan pendekatan nilai pi. Nilai pi itu adalah perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameternya.
atau dituliskan dengan pi sama dengan K per D, sehingga K sama dengan pi D. Karena D itu sama dengan 2R, ya, D itu sama dengan 2R, maka K sama dengan 2, nah D nya diganti 2R, jadi K sama dengan 2 pi R, sehingga diperoleh rumus keliling lingkaran K sama dengan pi D atau K sama dengan 2 pi R. Kalau di soal kita mau mencari keliling yang diketahui jari-jarinya pakai rumus 2 pi R, kalau yang diketahui diameternya pakai rumus K sama dengan pi D. Misalkan yang diketahui diameternya tapi kita menggunakannya 2 pi R, tinggal dirubah saja D nya menjadi R, yaitu R sama dengan setengah D. Karena D nya 2R, D nya sama dengan 2R, maka R nya sama dengan setengah D. Contoh soalnya nomor 1, hitunglah keliling sebuah lingkaran yang berjari-jari 14 cm. Di soal untuk nilai pi, kalau tidak ditentukan pi nya 22/7 atau 3,14, itu artinya kita boleh menggunakan 22/7 atau 3,14, tinggal dilihat saja dari jari-jari mana yang lebih mudah untuk perhitungannya, ya. K sama dengan 2 pi R. Nah, R jari-jarinya, R nya kan 14, maka akan lebih mudah ngitungnya kalau kita menggunakan pi 22/7. K sama dengan 2 kali 22/7 kali 14, diperoleh kelilingnya 88 cm. Nomor 2, hitunglah panjang diameter sebuah lingkaran yang kelilingnya 110 cm. Yang dicari diameter, tapi yang diketahui kelilingnya. Kita masukkan ke rumus keliling lingkaran, K sama dengan pi D. Kita ganti K nya dengan 110, sama dengan 22/7 kali D. D sama dengan 110 dibagi 22/7, atau 110 kali 7/22. Ingat, pada operasi perkalian bilangan pecahan, operasi perkalian dan pembagian. Pembagian bilangan pecahan dirubah menjadi perkalian, maka pembilang dan penyebutnya dibalik, ya. Tadinya 22/7 menjadi 7/22. Diperoleh diameternya 35 cm. Itu beberapa contoh soal tentang keliling lingkaran. Kita lanjutkan ke luas lingkaran. Dilihat, ada sebuah lingkaran. Lingkaran ini kita bagi menjadi 8 juring. Kemudian 8 juringnya kita potong dan kita susun seperti gambar seperti ini, sehingga diperoleh bentuk ini seperti jajar genjang, ya. Jajar genjang dengan alas, ini yang bawah alas A. Alasnya ini sepanjang setengah keliling lingkaran. Setengah keliling lingkaran berarti setengah kali 2 pi R atau pi R, dan tingginya sama dengan jari-jari lingkaran, sehingga untuk mencari luas lingkaran ini sama dengan luas jajar genjang ini, yaitu rumus luas jajar genjang alas kali tinggi. Alasnya pi R, tingginya R, pi R kali R sama dengan pi R kuadrat. Diperoleh rumus luas lingkaran L sama dengan pi R kuadrat. Kalau mau dalam bentuk diameter, berarti kita rubah R nya menjadi D. Karena D sama dengan 2R, maka R nya setengah D. Kita substitusikan D ke rumus luas lingkaran yang diketahui dengan menggunakan jari-jari. L sama dengan pi kali, nah ini setengah D itu dari R, ya. Setengah D nya dikuadratkan, diperoleh 1/4 pi D kuadrat. Jadi rumus keliling lingkaran sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Untuk menerapkan dalam soal, kalau yang diketahui R-nya jelas kita menggunakan rumus L sama dengan pi R kuadrat. Misal yang diketahui diameternya, kita tidak menggunakan rumus ini, boleh kita menggunakan rumus L sama dengan pi R kuadrat, tinggal D-nya diganti ke R, yaitu setengah D. Kita lihat contoh soalnya. Nomor 1, hitunglah luas lingkaran dengan panjang A jari-jari 7 cm, B diameter 20 cm. Yang A luas sama dengan pi R kuadrat.
R-nya 7. Kita gunakan pi-nya 22/7 kali 7 kuadrat atau 7 kali 7, sehingga luasnya 154 cm persegi. Yang B, diameternya 20 cm. Kita masukkan ke rumus luas. Luas sama dengan 1/4 pi d kuadrat. 1/4 kali 3,14 kali 20 kuadrat atau 20 kali 20 sama dengan 314 cm persegi. Misal kita mau mengerjakannya dengan menggunakan rumus luas sama dengan PR kuadrat, maka D-nya tinggal diganti saja menjadi R, yaitu R sama dengan setengah D, setengah kali 20 berarti 10. Bisa diterapkan di sini, nanti hasilnya sama. Soal nomor 2, hitunglah keliling lingkaran jika luasnya 616 cm persegi. Yang diketahui luasnya, yang mau kita cari kelilingnya. Maka substitusikan luas 616 ke rumus luas, yaitu L sama dengan PR kuadrat. Nah, L-nya 616 sama dengan 22/7 kali R kuadrat. R kuadrat sama dengan 616 dibagi 22/7. Seperti biasa, pembagian dirubah menjadi perkalian, maka pecahan 22/7 dibalik menjadi 7/22. Diperoleh R kuadrat sama dengan 196. Untuk mencari R-nya saja, maka 196-nya diakarkan, yaitu R sama dengan akar 196 sama dengan 14 cm. Nah, nilai R ini baru kita substitusikan ke rumus keliling. K sama dengan 2 PR, 2 kali 22/7 kali 14, diperoleh keliling 88 cm. Soal nomor 3, gambar di bawah ini adalah setengah lingkaran dengan jari-jari 10 cm. Hitunglah keliling dan luasnya. Jadi, ada gambar setengah lingkaran, kita mau mencari keliling dari setengah lingkaran ini. Maka untuk mencari keliling, yaitu kita cari kelilingnya nih, dari sini ke sini, berarti ini keliling setengah lingkaran ditambah garis yang bawahnya ini. Garis yang bawah itu merupakan diameter lingkaran atau 2R. Sehingga untuk menghitung keliling bangun ini, yaitu setengah keliling lingkaran ditambah diameter atau ditambah 2R. Setengah kali 2PR ditambah 2R. Setengah kali 2 kali pi-nya diganti 3,14 kali 10 ditambah 2 kali 10 sama dengan 31,4 ditambah 20 sama dengan 51,4 cm. Luasnya, nah kalau untuk luasnya ya hanya luas setengah lingkaran saja, jangan ditambah ke sama yang lainnya ya. Luas sama dengan setengah pi R kuadrat sama dengan setengah kali 3,14 kali 10 kuadrat sama dengan setengah kali 3,14 kali 100 sama dengan 157 cm persegi. Soal nomor 4, sebuah taman berbentuk lingkaran dengan panjang jari-jari 35 meter. Di sekeliling taman akan ditanami pohon dengan jarak antar pohon 5 meter. Berapa banyak pohon yang ditanam? Nah, ini contoh soal penerapan dari keliling lingkaran. K sama dengan keliling lingkaran sama dengan 2 PR. Sama dengan 2 kali 22/7, 22/7 kali 35. Kelilingnya 220 meter. Nah, di keliling lingkaran sepanjang keliling lingkaran yang merupakan keliling taman sepanjang 220 meter ini, tiap 5 meter ditanami pohon. Sehingga kalau kita mau menghitung berapa banyaknya pohon yang ditanam, ya tinggal keliling lingkaran atau keliling taman itu dibagi jarak antar pohon 5 meter. Sehingga banyaknya pohon yang ditanam adalah 220 dibagi 5 sama dengan 44 pohon. Nomor 5, sebuah sepeda memiliki roda dengan panjang jari-jari 21 cm. Sepeda berjalan pada lintasan lurus dan roda berputar sebanyak 100 kali. Berapakah jarak yang ditempuh sepeda tersebut? Ini juga sama, soal tentang penerapan keliling lingkaran. Mau menghitung jarak
yang ditempuh oleh roda sepeda itu berapa. Jari-jarinya 21, rodanya berputar 100 kali. Artinya kalau kita mau menghitung panjang lintasannya, berarti keliling roda itu berapa dan berputarnya berapa kali, tinggal dikalikan saja. Panjang lintasan sama dengan keliling roda kali banyaknya putaran. Keliling roda berarti keliling lingkaran 2πr kali banyaknya putarannya 100, sama dengan 2 kali 22/7 kali 21 kali 100, sama dengan 13.200 cm atau jaraknya 132 meter. Nah, itulah materi tentang lingkaran, yaitu unsur-unsur lingkaran, keliling, dan luas lingkaran. Untuk lebih jelas, lebih paham lagi, kalian lebih mahir lagi, silakan kalian berlatih cari soal-soal tentang keliling dan luas lingkaran dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah materi lingkaran. Coba akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.